Malaysia, lewat. Thailand, lewat. Indonesia. Enggak bisa. Iran menutup Selat Hormuz, kita bisa tutup lebih besar CPO. Tahu CPO? Yang sawit, kita yang menguasai pasar dunia. Inilah Malaysia, tanpa perlu berteriak mengaku sebagai bangsa yang besar dan menyebut orang lain sebagai antek asing. Mereka berhasil melobi Iran untuk mengizinkan kapalnya melewati Selat Hormuz. Pertamina 1 April 2026 harga BBM subsidi dan non subsidi tetap normal. Saya sebagai pengguna baguslah sebab jimatlah duit. Budi tu bagus lah untuk kita, kerajaan bagi subsidi kan kat kita. So lagi naik minyak lagi ada subsidi, so efek dia tak banyak pun. Harga banyak kecewa para sahabat karena minyak BBM, harga BBM yang ada dekat Indonesia tidak jadi dinaikkan. Kalau Mas Farhan setuju, mantap Bapak Prabowo kalau tidak jadi dinaikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang warga Indonesia ya para sahabat. Tentang panik buying petrol, tentang panik buying BBM. Dikiranya BBM akan langka para sahabat, sedangkan pemerintah para sahabat, Mas Farhan tepuk tangan para sahabat buat pemerintah Indonesia karena tidak menaikkan harga minyak subsidi ataupun non subsidi para sahabat. Seperti halnya dekat Malaysia para sahabat. Di Malaysia harga minyak subsidi para sahabat tidak dinaikkan juga. Di Indonesia juga para sahabat juga ikut belajar bahwasanya di Indonesia kalau dikatakan ketika negara jiran tetangga seperti Filipina, Thailand, Singapura, mereka yang bergantung kepada impor, dan sedangkan Indonesia juga yang tidak terlalu bergantung ke impor sahabat, karena minyak di Indonesia ada macam itu. Kalau betul-betul dinaikkan, memang bobroklah pemerintah di Indonesia. Terjadi nanti akan memanas, warga akan marah macam itu. Dan Indonesia termasuk mempunyai kilang sendiri, tetapi masih minyak mentahnya diimpor ataupun diekspor ke negara luar macam itu, dikelola di negara luar. Tetapi kalau semisal harga minyak yang ada dekat di Indonesia itu dinaikkan para sahabat, mengamuklah warga Indonesia para sahabat kalau sampai dinaikkan. Nasib baik tidak dinaikkan, dan bodohnya warga Indonesia para sahabat masih panic buying, masih beratur di SPBU, di stesen minyak, beratur bahwasanya minyak tersebut tidak jadi dinaikkan, tidak jadi diselaraskan harganya para sahabat. Dan para sahabat penasaran tentang warga Indonesia yang masih panic buying para sahabat. Kita simak videonya sampai ada yang pingsan, sampai ada yang bergaduh para sahabat. Kita simak videonya. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go.
Ibu-ibu, sesuai dengan pengumuman dari Pertamina 1 April 2026 harga BBM subsidi dan non subsidi tetap normal ya. Ini yang dikeluarkan dari Pertamina. Jadi tetap jaga keamanan, jangan kemakan berita hoax ya, cek kembali, jangan terprovokasi sama provokator ya. Malaysia, lewat. Thailand lewat. Indonesia Enggak bisa. Lagian udah bener-bener non-blok, sekarang malah jadi goblok. Lagian, lu kenapa ikutan project BOP? Ikut mah project POP. Project Pop. Presidenku superstar. lagi nih Iran berani banget sama Indonesia, nggak tahu apa kita punya robot anjing. Aduh serem, takut. BBM nggak jadi naik, tapi pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi itu 50 liter per harinya untuk mobil pribadi. Ini wajib panik atau sebenarnya udah jauh daripada kata cukup? So let's clear the noise. Coba kita lihat pelan-pelan ya, ketika ada pengaturan baru kayak gini, itu nggak selalu berarti ada masalah. Kalau kita mau lihat nih, rata-rata ukuran tangki mobil pribadi itu sekitar 35 sampai 50 liter per mobilnya. Jadi artinya kalau misalnya ngisi 50 liter itu sama dengan ngisi full tank. Dan itu adalah hal yang normal dan amat sangat cukup. Artinya kita tuh sebenarnya harusnya dan dihimbau gitu untuk ngisi secukupnya, bukan nyetok. Nah, ini deh hitung-hitungan deh, rata-rata satu mobil itu per liternya bisa nempuh 10 sampai 15 km. Nah, kalau isi 50 liter itu artinya bisa pakai 500 sampai 700 km. Kalau hitungannya segitu, itu masih cukup banget untuk dipakai daripada Denpasar ke Surabaya. Apalagi kalau cuma dipakai muter-muter tengah kota, cukup berhari-hari. Jadi kalau misalnya dipikir, ini masih masuk banget dengan kebutuhan normal. Mobil pribadi itu diatur di maksimal 50 liter. Mobil kendaraan umum diatur di 80 liter maksimal. Dan mobil besar roda 6 diatur di maksimal 200 liter. Artinya, ini semua tuh udah benar-benar dihitungi batas dengan kebutuhannya. Pemerintah ngatur itu bukan ngelarang beli BBM, tapi dalam kondisi krisis ini, itu tuh diatur supaya pembeliannya tetap wajar. Karena kalau belinya berlebihan, itulah yang membuat konsumsi jadi nggak kekontrol, dan distribusi juga jadi berat. Yang bisa membuat kelangkaan karena banyak yang nimbun. Dan kalau udah banyak yang nimbun gini, akhirnya langka, harganya jadi ngeroket di pasaran. Yang rugi kita semua. Jadi beli secukupnya dan seperlunya. Dan satu lagi, BBM subsidi itu juga kan pakai uang negara. Jadi, kalau pemakaiannya lebih bijak dan nggak berlebihan, itu sebenarnya bagus buat semua. Dan akhirnya ini bukan cuma masalah ngisi BBM, tapi soal bagaimana kita bisa menggunakannya dengan jauh lebih bijak. So the rest, just for yourself, and don't get lost in the noise. Bang, ini seluruh dunia beneran krisis BBM. Sampai kita disuruh WFH. Coba tolong rangkumin. Menarik nih. Kita baca. Australia lumpuh. Hampir 500 SPBU kehabisan BBM. Filipina jadi negara pertama tetapkan status darurat akibat krisis BBM. Ini semua bisa terjadi karena perang Iran-Israel. Iran ini yang megang Selat Hormuz, jalur utama buat pengiriman minyak dunia. Dia nggak mau kasih akses Selat Hormuz ini buat negara-negara yang nggak pro sama dia. Makanya ada berita ini. Iran sebut 6 negara sahabat bebas lewat Selat Hormuz. Indonesia tak masuk daftar. Jadi Menteri Luar Negerinya Iran bilang kalau negara-negara yang punya hubungan baik sama mereka boleh aja lewat Selat Hormuz. Jadi urusan BBM mereka aman. Contohnya kayak Cina, Rusia, Pakistan, Irak dan India. Quote-nya bisa kamu cek di sini. Intinya Iran nggak mau ngasih jalur akses BBM buat yang dukung Israel. Yang harus kita ingat, Israel ini penjajah. Dia mau nguasain Palestina. Sekarang dia ribut sama Iran. Masa iya kita temenan sama penjajah? Nggak mungkin lah. Contoh negara yang sangat menentang penjajahan adalah tetangga kita, Malaysia. Mereka sampai mengecam yang dilakukan sama Israel Amerika dan mereka pro Iran banget. Makanya mereka juga dapat akses buat Selat Hormuz. Kita baca, dapat izin Iran lewati Selat Hormuz. Malaysia tetap beri subsidi BBM warganya. Kalau Indonesia gimana? Kita baca, Iran belum buka Hormuz buat RI. Prabowo minta Bahlil cari minyak ke negara lain. Nah, karena akses BBM lagi agak susah, pemerintah bikin aturan ini. Pemerintah RI terapkan aturan WFH 1 hari dalam seminggu untuk ASN dan swasta demi efisiensi hemat BBM. Jadi pemerintah minta kita buat WFH supaya nggak pakai BBM terlalu banyak. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat. Warga Singapura sampai heran kenapa harga BBM di Indonesia bisa tetap adem. Padahal di negara mereka udah melonjak gila-gilaan. Di Singapura harga bensin itu dilepas ke pasar bebas. Begitu harga minyak dunia naik, langsung kerasa saat itu juga. Apalagi sejak konflik antara Amerika Serikat, Israel dan Iran.
Thailand. Bikin harga minyak makin panas, warga mereka nggak punya temeng. Sekarang bandingin sama Indonesia. Di sini pemerintah turun tangan pakai APBN buat nahan harga. Artinya negara sengaja bakar uang demi jaga daya beli kita, supaya inflasi nggak langsung meledak dan masyarakat tetap bisa hidup normal. Tapi ini yang jarang dibahas. Semakin lama harga minyak global naik, semakin besar juga subsidi yang harus dibayar negara. Dan jujur aja, setiap negara pasti punya batas. Kalau nanti saat itu tiba, saat subsidi nggak kuat lagi nahan dan harga BBM akhirnya naik, kalian udah siap belum? Karena di era sekarang bukan cuma soal bensin, tapi soal strategi bertahan hidup pangan, air, dan keuangan. Kalau kamu ngerasa ini penting, share video ini biar makin banyak yang siap sebelum semuanya berubah. Nanti kalau habis lebaran harga BBM akan naik. Emang dia ahli ekonomi? Kan saya menteri ekonominya, menteri keuangannya, saya yang hitung. Kita hitung semua. Mereka mah nggak pernah ngitung. Coba sebut siapa? Dia kan nyerang saya bodoh segala macam tuh. Tindakan saya ke pasar Tanah Abang aneh katanya. Waktu saya lihat data udah bagus, mereka bilang kenyataannya dong. Ya saya lihat di pasarnya ramai juga. Terus kenapa sekarang kamu ke pasar? Dia bilang gitu kan, nggak berguna. Lah katanya mau ngecek data, itu saya cek. Data di belakang udah saya cek kan, PMI apalagi consumer confidence, penjualan retail, penjualan mobil. Terus mereka bilang kenyataannya seperti apa? Saya cek kenyataannya, ramai juga. Lebaran kemarin gimana ramai kan? Jadi kalau nggak ngerti, jangan nakut-nakutin orang dan bilang ekonomi kita mau hancur. Malaysia naik, Thailand naik, Singapura naik, Vietnam naik, Filipina naik, Kamboja naik, Laos naik, Myanmar naik, Indonesia santai dulu gak sih? Stabil coy. Respect ke pemerintah saat ini, terutama Pak Bahlil. Jangan-jangan konflik di Timur Tengah hanya untuk menyediakan panggung untuk King Bahlil. Kelas King. Isi BBM full tank dibatasi 50 liter. Ini logikanya. Woro-woro pemerintah soal batas pembelian BBM maksimal 50 liter per hari per kendaraan itu bikin banyak yang salah paham ternyata. Karena harga BBM subsidi sampai saat ini kan memang masih stabil nih dan belum akan ada kenaikan. Kebijakan pembatasan 50 liter ini bukan tanda krisis atau kelangkaan. Sekarang coba kita pikir deh, isi bensin sampai 50 liter per hari alias full tank itu kan batas yang normal dan masih sangat cukup buat kebutuhan harian banyak kendaraan. Dan jelas kalau ini kebijakan bersifat preventif gitu loh, supaya kondisi itu tetap stabil dan merata teman-teman, sekaligus bagian dari pengamanan stok energi nasional kita. Masalahnya bukan di orang isi bensinnya, tapi kalau pola belinya jadi berlebihan, konsumen bisa melonjak dan distribusi jadi nggak sehat, alias ada yang menimbun juga. Maka dari itu subsidi itu kan sebenarnya uang negara juga, jadi kalau pemakaiannya bisa lebih tertib, itu bagus buat semua teman-teman. Artinya adil nih, rata semua kebagian. Yang diatur itu bukan hak kalian buat beli BBM ya, tapi supaya pembeliannya tetap wajar. Dan menurut gua ini bukan kebijakan yang perlu dipaniki, melainkan cara masuk akal supaya pasokan BBM kita selalu terjaga dan aman teman-teman. Maka dari itu kita jangan sampai panik buying, kita selalu cek fakta, jangan kemakan disinformasi, dan ya ini waktunya kita saling peduli. Tahu nggak, Iran menutup Selat Hormuz, kita bisa tutup lebih besar CPO. Tahu CPO? Yang sawit, kita yang menguasai pasar dunia. Kalau Iran dia hanya kuasai 20% yang lewat minyak dunia. Kita lewat di kita Indonesia 60% minyak CPO. Kalau kita hilirisasi tutup, jadikan margarin, itu kiamat itu dunia. Ini kita kuasai dengan Malaysia 80%. Tapi kita 58%, sekarang 60% lebih. Nah 60% ini kalau kita olah menjadi minyak kelapa, kita olah menjadi margarin, kita olah menjadi skincare, nggak perlu ke Korea Selatan. Tak di komen karang hati rasa nak komen, nak dikritik karang bukan negara kita kan, tapi tak apalah kan, saya saja nak kan, nak bagi pendapat lah. Bagi Menteri Pertanian Indonesia, antara minyak sawit dan bahan bakar, minyak yang cari gali dalam tanah ni dua perkara yang berbeza. Kalau minyak ni tak dapat dialihkan ke negara-negara tertentu, sedangkan 20% Selat Hormuz tu tak boleh lalu, Filipina dah darurat pak. Biar di Thailand nelayan tak boleh pergi ke laut. Contoh, kilang-kilang bayi baja terhenti. Di Vietnam, huru hara
kan. Kabarnya Indonesia besok saja 1 April baru nak menyelaraskan harga BBM. Kabarnya lah, kan. Kalau minyak tak ada, bagaimana industri sawit tu nak berjalan? Situ. Kalau minyak tak ada, bagaimana kapal-kapal nak bawa minyak sawit tu keluar? Kalau minyak tak ada, bagaimana sawit itu nak diproduksikan sebagai pelantar lah, sabun lah, alat solek lah, bagaimana? Dan kadang-kadang kita sebagai menteri ni, kita bercakap tu kena ada lapik sikit lah, kan. Tapi kalau di Malaysia, kalau minyak tak ada, Malaysia pun terjejas. Itu yang kami risau. Kami sekarang ni penduduk risau, Malaysia risau apabila minyak tak sampai, minyak terlampau mahal, segala kebanyakan industri kecil tutup. Industri semiconductor akan tutup. Sebab apa? Bila mereka mesti produce juga dengan jumlah dengan harga yang mahal, siapa yang nak beli? Bila tiada pembeli, maka ekonomi tidak berjalan. Bila tidak berjalan, di situlah bermula inflasi. Dan bila ada inflasi, di situlah bermulanya pengangguran dan ramai akan dibuang kerja. Ini yang kita takut. Bapak jangan cakap minyak tak ada, tak apa, kita boleh produce itu, produce ini. Tapi kalau tak ada minyak, bagaimana? Api tak boleh nak diselenggara, semua tak boleh kerja. Batu bara pun tak cukup, kan? Kita kena ada minyak. Minyak ini yang paling penting. Kerana Amerika menyerang Iran kerana minyak, kan? Bukan kerana apa pun, kerana nak menguasai minyak. Sebab minyak ini ada industri utama. Kalau tak ada minyak, kapal terbang pun tak boleh nak terbang. Kapal pun tak boleh nak berlayar, bapak, kan. Jadi tahap menteri ni kita kena bercakap tu kena ada logik lah, kan. Ya, saya minta maaf, pak. Dan semua saya tak komen sekarang sebab saya dah biasa kritik, kan. Jadi konolah sikit. Saya kritik ni pun bukan kerana untuk bapak, tapi untuk kerajaan saya sendiri, supaya menteri-menteri di Malaysia ni bercakap berhati-hati sikit, kan. Ini ada suruh naik bersikam dah, kan, bangang nama tu, kan. Okay. Selamat malam bapak. Follow me, like, comment and share. Saya sebagai pengguna baguslah sebab jimatlah duit. Budi tu bagus lah untuk kita. Kerajaan bagi subsidi, kan, kat kita. So lagi naik minyak lagi ada subsidi. So effect dia tak banyak pun. Kerajaan buat tu bagus. Itu yang saya nampak. Kebanyakan pengguna tak budi ni tak sepenuhnya. So kerajaan yang saya dapatkan, kerajaan hadkan 200, kan. Betul semalam. So bagi saya okey lah, mencukupi untuk biasa, kecuali yang untuk kereta ni lain lah. Kalau macam saya, ni kereta family, jadi saya tak gunakan sangat kereta ni. So bagi saya cukup lagi lah. Tapi kalau untuk yang memang guna hari-hari, tak cukup. So kerajaan saya rasa dia memang akan buat penambahbaikan pun untuk negara, kan. Takkan dia nak biarkan negara dia sendiri rosak, kan. So kita tunggu je lah. Bagi saya kerajaan perlu teruskan benda ni, sehingga rakyat puas hati lah, insyaAllah. Okay, terima kasihlah kepada kerajaan sebab bagi kepada rakyat Malaysia yang budi itulah untuk mengurangkan, menjimatkan lagi. Inilah Malaysia, tanpa perlu berteriak mengaku sebagai bangsa yang besar dan menyebut orang lain sebagai antek asing. Mereka berhasil melobi Iran untuk mengizinkan kapalnya melewati Selat Hormuz. PM Malaysia Anwar Ibrahim juga secara lantang mengecam dengan sangat keras serangan Israel yang didukung Amerika terhadap Iran. Ia juga turut menyampaikan keprihatinan terhadap negara-negara Teluk yang terseret dalam konflik ini. Hal ini disampaikan Anwar Ibrahim usai melakukan percakapan melalui telepon dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Kedutaan Besar Iran di Malaysia mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah melupakan pendirian sokongan Malaysia dalam hari-hari sukar. Itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak kan sudah diinformasikan, memang dari berita-berita dari pemerintah pusat terhadap bahwasanya akan terjadi kenaikan, diselaraskan harga BBM di bulan April hari 1 akan diselaraskan, seperti halnya harga pasaran minyak dunia, seperti halnya harga pasaran minyak global, macam itu para sahabat. Tetapi syukur alhamdulillah pemerintah Indonesia tidak menaikkan minyak
tersebut para sahabat, minyak BBM tersebut para sahabat, kalau semisal dinaikkan para sahabat, marahlah warga Indonesia. Katanya Indonesia kaya raya, kok tetap dinaikkan? Nasib baiklah pemerintah masih punya otak para sahabat, masih mikir macam itu. Kalau sampai dinaikkan para sahabat, ayo berabe lah Indonesia ini para sahabat. Tetapi katanya pemerintah menahan untuk tidak menaikkan harga minyak tersebut para sahabat, harga BBM. Katanya mereka memakan anggaran APBN. Gak apa-apa, bapak pemerintah mau ngambil utang lagi gak apa-apa kalau demi rakyatnya macam itu. Seperti halnya kalau Indonesia ngambil utang lagi demi mensejahterakan rakyatnya, gak apa-apa para sahabat. Sedangkan kalau dari dulu pengelolaan pemerintah Indonesia ngambil utang, sedangkan rakyatnya tidak sejahtera, tidak menikmati yang pemerintah ngambil utang itu untuk dikorupsi macam itu. Kan sakit hati masyarakat yang membayar pajak, membayar cukai setiap tahun kepada kerajaan Indonesia. Lepas itu uangnya malah dikorupsi oleh pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Lagi bagus disejahterakan untuk masyarakatnya para sahabat. Kalau semisal pemerintah menahan untuk menaikkan BBM tersebut, pemerintah akan menanggung ataupun akan mengambil utang lagi macam itu. Anggaran APBN akan bengkak macam itu. Gak apa-apa menurut Mas Farhan, karena uang tersebut yang dikumpulkan oleh pajak rakyat, cukai rakyat, dan dikembalikan lagi kepada rakyat para sahabat. Seperti halnya sekarang dunia panik dengan adanya Selat Hormuz ditutup, antara konflik antara Iran dengan Israel dan juga Amerika Serikat para sahabat. Dan kabarnya kemarin Selat Hormuz itu ditutup, kapal tanker daripada Indonesia gak bisa lewat, sedangkan kapal tanker dari Thailand dan juga Malaysia sudah lewat para sahabat. Kabarnya dengan perbincangan Bapak Prabowo dengan minta diskusi ke Bapak Perdana Menteri Malaysia para sahabat, katanya sudah lolos, sudah dibenarkan para sahabat. Syukur alhamdulillah para sahabat. Cobalah banyak mencontoh, jangan mencontoh ke negara-negara manapun yang jauh, negara jiran Malaysia para sahabat yang penataannya, ekonominya yang bagus, mensejahterakan masyarakatnya. Dan kabarnya para sahabat, di Indonesia juga minyak subsidi, petrol subsidi ini para sahabat, kabarnya juga juga menggunakan QR seperti Budi 95, satu hari dibatasi 50 liter. Jadi bagi tengkulak-tengkulak yang menjual harga lebih daripada harga subsidi di setan minyak, mereka akan ketar-ketir para sahabat. Cobalah tirulah biar masyarakat bisa merasakan harga subsidi yang sesungguhnya sampai ke kampung-kampung. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.